Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christopher Dias dari kelas 444B37 dengan NIM 44210937. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa gaya komunikasi tokoh dunia Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani Indrawati lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia. Melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics. Setelah itu, ia mendapatkan gelar PhD in Economics 1992. Spesialis penelitian keuangan publik, kebijakan fisik, dan ekonomi tenaga kerja ini terpilih menjadi Eksekutif Direktur pada International Money Fund atau IMF, mewakili 12 negara di Asia Tenggara sejak 1 November 2002. Pada tanggal 21 Oktober 2004, dia mendapatkan penugasan pertama di kabinet sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Di tahun 2008, ia menjabat pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Dr. Budiono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kemudian, pada 1 Juni 2010, Sri Mulyani Indrawati menjadi Direktur Pelaksanaan Bank Dunia. Pada tanggal 27 Juli 2016, beliau dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja. Pada bulan Februari 2018, Sri Mulyani Indrawati terpilih menjadi Best Manifest in the World pada World Government Summit di Dubai. Masih pada tahun yang sama, di bulan Oktober 2018, Global Markets memilihnya menjadi Finance Minister of the Year. Gelar tersebut diberikan saat berlangsungnya IMF World Bank Group Annual Meetings di Bali. Pada tahun 2019, Sri Mulyani kembali dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik versi majalah keuangan Finance Asia. Penghargaan ini diperoleh 3 tahun berturut-turut setelah sebelumnya diperoleh pada tahun 2017 dan 2018. Tanggal 23 Oktober 2019, Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode keduanya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jabatan ini adalah jabatan Menteri Keuangan keempat kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda. Pada bulan Oktober 2020, Global Markets memilihnya menjadi Finance Minister of the Year, merupakan penghargaan atas upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, gaya komunikasi. Gaya komunikasi mengendalikan. Gaya komunikasi ini ditandai dengan adanya kemauan atau niat untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Gaya komunikasi ini dikenal sebagai komunikator salah satu atau komunikasi satu arah. Yang kedua, gaya persamaan, yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan ide atau pendapatnya dalam suasana santai dan informal, sehingga memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan saling pengertian. Gaya komunikasi ini bersifat dua arah. Yang ketiga, gaya penataan. Gaya ini dilakukan dengan menggunakan pesan-pesan secara tertulis dan lisan. Tujuannya untuk menetapkan perintah yang harus dilaksanakan, menjadwalkan tugas dan pekerjaan, serta menata struktur organisasi. Yang keempat, gaya dinamis. Gaya dinamis adalah gaya komunikasi yang memiliki kecenderungan agresif.
Dalam hal ini, pengirim atau penerima memahami bahwa lingkungan kerja berorientasi pada tindakan. Yang kelima, gaya melepaskan. Gaya ini mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, atau gagasan orang lain. Pengirim pesan tidak memiliki keinginan untuk memberi perintah atau memiliki hak untuk memberi perintah dan mengendalikan orang lain. Yang keenam, gaya penarikan. Gaya penarikan menunjukkan melemahnya tindakan komunikasi, berarti tidak ada keinginan dari orang yang menggunakan gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ini karena ada beberapa masalah atau kesulitan intrapersonal yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Selanjutnya, analisa gaya komunikasi Sri Mulyani Indrawati. The Equalitarian Style merupakan gaya komunikasi yang dilakukan secara terbuka. Melalui gaya komunikasi ini, setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan ide dan pendapatnya hingga mencapai sebuah kesepakatan. Sehingga, tak heran, orang yang menggunakan gaya komunikasi ini merupakan orang yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan kemampuan yang baik dalam berhubungan karena memiliki gaya yang ikut melibatkan orang lain dan dilakukan secara beruntun. Contohnya, yang pertama adalah Sri Mulyani merupakan orang yang terbuka akan kritik dan pendapat masyarakat luar terhadap politik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Sri Mulyani memanfaatkan sosial media sebagai wadah aspirasi rakyat. Yang kedua, selain menerima kritik dan saran, Sri Mulyani juga mempelajari setiap kritik tersebut serta berusaha memperbaiki dan membangun sistem keuangan dan politik negara menjadi lebih baik. Yang ketiga, Sri Mulyani merupakan seorang pemimpin yang tegas, dapat menyampaikan pendapatnya, serta bukti-bukti yang konkret dan mendasar, sehingga dapat dengan mudah diterima masyarakat. Selanjutnya kesimpulan, Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pembicara yang piawai dan mampu membangun argumen yang kuat. Gaya komunikasinya terlihat jelas dan lugas, sehingga mampu menarik perhatian audiens dan membuat pesannya tersampaikan. Secara keseluruhan, gaya komunikasi Sri Mulyani dalam konteks politik terlihat persuasif, lugas, dan tegas. Dia menggunakan data dan fakta untuk mendukung argumennya, dan cenderung menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, sehingga tak heran dirinya dapat menjadi seorang yang berpengaruh dalam menyejarakan politik Indonesia. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.